Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 13 Desember tahun 2024 adalah peringatan wajib Santa Lucia, perawan, martir. Menurut cerita kuno, Santa Lucia lahir di Sirakusa, di Pulau Sisilia, Italia, pada abad keempat. Orang tuanya adalah bangsawan Italia yang beragama Kristen. Ayahnya meninggal dunia ketika ia masih kecil, sehingga ia dibesarkan oleh ibunya, Eutisia. Sejak usia remaja, Lucia sudah berikrar untuk hidup suci murni. Namun pada saat dewasa, ia didesak oleh ibunya untuk menikah dengan seorang pemuda kafir, namun ia menolak. Pada suatu ketika, ibunya jatuh sakit, lalu Lucia mengusulkan agar ibunya berziarah ke makam Santa Agatha di Catania untuk memohon kesembuhan, dan doa mereka dijawab. Ibunya memperoleh kesembuhan, bahkan Santa Agatha menampakkan diri kepada mereka berdua. Pada masa itu, orang-orang Kristen ditangkap dan disiksa di bawah perintah Kaisar Diokletianus. Para pemuda yang sakit hati karena ditolak oleh Lucia memanfaatkan situasi itu. Mereka melaporkan Lucia, kemudian Lucia ditangkap. Mereka merayu dan membujuknya dengan berbagai cara untuk menyerahkan kemurniannya, namun Lucia tidak menyerah. Ia bertahan dengan gagah berani. Akhirnya, seorang algojo memenggal kepalanya, sehingga Lucia tewas sebagai martir Kristus oleh pedang seorang algojo kafir. Ia wafat sebagai martir pada tanggal 13 Desember tahun 304. Gereja menghormatinya sebagai perawan dan martir, serta karena namanya yang berarti cahaya, maka orang berdoa dengan perantaraannya, mohon kesembuhan dari penyakit mata. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 48 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu
akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka takkan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bagaimana dikasihi sesama. Ada seorang teman yang bertanya kepada saya, apa kunci atau resepnya agar kita dikasihi orang lain? Apa yang harus kita lakukan agar kita dikasihi sesama? Jangan pernah bermimpi bahwa Anda akan dikasihi semua orang. Jangan pernah berpikir bahwa semua orang akan mengasihi Anda meskipun Anda beramal, menolong orang, dan sebagainya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dikasihi semua orang. Mereka mungkin dikasihi banyak orang, tetapi tidak semua orang. Jadi, jangan pernah bermimpi bahwa semua orang akan mengasihi Anda. Bahkan Tuhan pun terkadang dibenci oleh manusia karena doa mereka tidak dikabulkan atau karena mereka hidup dalam penderitaan dan pelbagai macam problem kehidupan. Jika manusia mengalami musibah, mereka mungkin mengutuk Tuhan. Ketika mereka menjalani hidup yang sangat susah, mereka mungkin mengutuk dan menjauh dari Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini menjadi saksi akan hal itu. Kita tidak dapat mengharapkan bahwa semua orang akan mengasihi, menghargai, memuji, atau menghormati kita.
Semakin kita mengharapkan orang lain mengasihi kita, semakin frustrasilah kita jika kita tidak dikasihi, bahkan tak diterima dan tak diperhitungkan. Yang dapat kita lakukan adalah menjalankan tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kita dengan baik. Salah satu yang perlu kita miliki adalah kesetiaan terhadap tanggung jawab kita sebagai orang tua, anak, keluarga, pemimpin, karyawan, anggota gereja, kelompok, dan masyarakat. Laksanakanlah tugas kita dengan sebaik-baiknya. Tuntaskan misi kebaikan Tuhan dalam terang firman Allah. Hiduplah dalam iman dan kebenaran. Berkat Allah akan melimpah atas kita, dan dengan segala perbuatan baik itu, kita akan lebih banyak dikasihi daripada dibenci dan dimusuhi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.